Markus, Matius, Lukas itu mesianik. Ya iyalah kan mereka menyembah Yahweh Yesus Mesias. Ya. Terus Lah, berdasarkan kitab suci loh. terus yang dikatakan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus itu bagaimana? Lah itu kan baptis. Kalau dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di mana para rasul membaptis dalam nama Yahweh Yesus Mesias karena Yahweh Yesus Mesias itu adalah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapa itu Yahweh. Bapa itu disebut Yahweh, namanya Yahweh. Nah, ketika dia berkenosis datang ke dunia namanya Yesua. Nah, Roh Kudus Jadi Yahweh Yesus Mesias itu satu nama. Roh Kudus itu rohnya Bapa. Ya, namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat berkah lunyuk. Mikana kembali tumbang setelah berdebat dengan mualaf cantik Bunda Nora. Data demi data ditunjukkan oleh sang mualaf cerdas ini. Lantas, seperti apakah perdebatan antara mualaf cantik Bunda Nora bersama Mikana? Langsung saja kita saksikan perdebatan mereka. Lah ada Tuhan mereka, tapi kan itu bukan yang disembah oleh Abraham. berarti setiap agama punya Tuhan. Betul? Iya, karena agama itu kan Nah, artinya sekarang, tidak kacau. Bar dulu, Lagi nih, sini karena ini kita baru Tuhan di dunia ini kan banyak, tapi Tuhan palsu. Tapi Tuhan yang sejati itu hanya Yahweh yang disembah Abraham. kamu yang memang yang punya room, tapi setidaknya Iya, kan saya menjawab apa Ya. yang kamu tanya. tidak perlu panjang lebar. Kalau kamu mengatakan Abraham tidak punya agama, berarti Abraham tidak punya Tuhan, karena agama itu ada Tuhan. Karena di dalam kitab suci ini nggak ada satupun kata agama. Oke. Agama itu etimologi dari bahasa Sanskerta, itu buatan Oke. orang Hindu. Oke. Sekarang saya Nah, tanya. sementara di sini nggak ada kata agama. Bang, lebar. Abraham itu menyembah Yahweh, Yesus saya tanya. Mesias. Sekarang saya tanya, Ishak, Yakub ada agama nggak? Nggak ada. Terus Kristen Mereka dari itu menyembah Yahweh. Oke, Kristen Nah, dari Kristen mana? itu sebutan. Kristen itu sebutan. Bukan agama. Bukan. Itu Oke. sebutan kepada pengikut Yesus Kristus. Oke, sekarang Abraham ikut Yesus tidak? Enggak, dia mengikut Yahweh Yesus Mesias. Nah, Abraham ikut Yahweh. Ya, Yahweh, tapi Yahweh itu adalah Yesua. Abraham disunat. Disunat apanya? Di Kejadian 17 ayat 11 disunat kulit khatan. Nah, sekarang Kristen yang disunat apanya? Kejadian 17 itu sunat itu siapa? Tidak, Kristen disunat apanya? Jangan lari ke situ. Saya kalau lari ke situ, Nora, jangan lari ke situ. Kan Kristen itu agama, kami ini bukan Saya Kristen. bertanya, Kristen ini disunat apanya? Kami yang memberitakan kabar baik, kami Ini memberitakan disunat di sini, apanya? kami bukan Pak Yoel, Kristen. kau disunat apanya, Pak Yoel? Kau tanya orang Kristen saja, kami bukan orang Kristen. Kau tanya orang Kristen saja. Kami kan mesianik. Kau Oke, tanya orang Mesianik yang Kristen. disunat apanya? Mesianik Oke, yang jawab disunat- Yoel, jawab Bang Yoel. Ya Oke. kulit katan. Loh, di mana perintah untuk mesianik kulit hatannya? Lah kan mesianik itu Saya sebutan. pengikut- Cuman yang Ya ampun. Ada mesianik. Zaman Abraham ada mesianik. mesianik itu sebutan yang artinya pengikut Yahweh Yesus Mesias. Mesianik itu bukan agama. Hah. Sebentar, ini ya. Mesianik itu sebutan. Artinya pengikut Yahweh Yesus Mesias. Nah, Abraham itu bisa disebut juga dia itu mesianik. Karena apa? Dia pengikut, dia menyembah Yahweh Yesus Mesias. Sebab apa? Yahweh itu adalah Yesua. Karena apa? Karena Tuhan Yesus Mesias mengkonfirmasi kepada orang Farisi bahwa dialah yang berfirman kepada Abraham. Yohanes 8. Galatia 5 nomor Gak 2. usah muter-muter. Nora jawab dulu supaya kita dapat Galatia 5 nomor 2. poinnya. Galatia 5 nomor 2. Ya, kau jawab dulu tadi supaya kita dapat Galatia 5 nomor 2, poinnya. Pak Yoel, kamu buka. Pengikutmu juga jawab. Galatia 5 dapat nomor 2. poinnya. Nora, Pak Yoel, Nora Pak dari Yoel, tadi kau kalau muter-muter tidak lompat tahu loh. berdiskusi Pasti bang saja lah. Galatia 5 nomor 2. Coba buka, Mikana. dia jawab dulu sih. Dia jawab dulu yang tadi dia dari tadi belum Yang jawab. mana? Iya. Galatia 5 nomor 2. Udah aku jawab kok banyak kali ceritamu. Galatia 5 nomor 2. Jawabanmu yang di mana? Kau bawa data di mana tadi? Loh, kalau kamu nggak terima ya sudah. Buktinya saya kalau kasih tahu Yesua bukan Tuhan. Coba kau bawa ayat-ayat dukungan lagi satu lagi. Ada nggak? Galatia 5 nomor
nomor 2, lu diam. Ada nggak ayat dukungan Lu lagi? diam, Bapak Bentar dulu Yoel. ya, aku tutup kamera sebentar dulu ya. Ya. Mau ke Bawa kamar ayat mandi. satu lagi mendukung Galatia supaya 5 nomor kok 2, ada coba kau dukungan buka ayat Bapak lagi. Yoel. Galatia 5 nomor 2. Nggak kami jawab. Kalau Galatia kau 5 tidak nomor jawab, 2, Bapak Yoel. kau bawa Kenapa ayat kau satu mau lagi buka? menjadi ayat pendukungmu. Galatia 5 nomor Karena 2. ayat tadi tidak Galatia 5 menjawab nomor 2, Bapak Yoel. pertanyaan. Saya bacalah sama kau. Kau bukalah telinga kau, Bapak Yoel. Malas sekali kau baca kitabmu. Kau baca saja, tapi kami tidak mau jawab karena kau tidak bawa aku, Paulus, kau tidak bawa data di sini, kau tidak kepadamu, jawab. jikalau Dari kamu tadi sampai tunggu kau menyunatkan tidak dirimu, jawab. Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Nah, Bapak Yoel, kau cari tuh kulup yang sudah kau potong, kau sambung lagi. Kristus itu tidak Sabar Nora. Tunggu Itu ada dulu, kau penjelasan, jawab sabar. dulu tadi pertanyaan Oke, kami Bapak. dari Bapak tadi Yoel suruh diam dulu. supaya pengikut-pengikutmu juga paham dia dengan penjelasanmu. Kau bawa Bapak satu ayat Yoel, lagi kau pendukung. baca tadi Kau bawa bilang. satu ayat lagi pendukung, saya akan jawab. Saya akan jawab pertanyaanmu. Ya udah cepat. Galatia 5 nomor 2. Kau Galatia 5 bawa nomor dengan 2. hormat, dengan segala hormat, kau bawa ayat pendukungmu satu aja, nggak usah banyak, satu saya aja. tanya, Mesianik itu kapan ada? Pada tahun berapa? Kau bawa dulu ayatnya tahun pendukung, berapa Mesianik karena itu ada, kau bawa Bapak ayat Yoel? tadi itu tidak ada Bapak di situ Yoel, secara pada eksplisit tahun berapa tertulis Mesianik sunat. itu ada, Jadi Bapak kau bawa Yoel? satu ayat lagi supaya Pada kau tidak tahun malu berapa di sini, Mesianik itu Nora. ada, Bapak Yoel? Supaya kau tidak malu, kau Bapak tidak Yoel. berdusta di sini. Bapak Supaya Yoel. kau tidak berdusta. Pada tahun berapa Mesianik itu ada? Ibu Nora, kau penginjilan kau itu kau pengkabaran kau mengabarkan keselamatan Bapak daripada Yoel. kau yang Pada menurut tahun imanmu berapa itu, Mesianik itu ada? kau menurut imanmu itu Aduh, udahlah. biar diam. kau bisa ada datanya, Oke. tidak berdasarkan takia gitu Enggak loh, Nora. apa-apa Bang Yoel. Karena kan sudah kedapatan, sudah tertangkap basah. Kalau Nora Aritonang itu, mereka itu mengikuti perintah manusia, bukan mengikuti perintah Tuhannya ya. Sekarang saya Oke, tanya. Oke. Udahlah. Galatia 5 tadi, Galatia 5 tadi. Udahlah Mikana. Kita nih diskusi bukan sebagai Iya. Sekarang saya tanya. Memang betul diskusi Sekarang saya ini tanya. dari Sekarang kesimpulan nih. Sebentar dulu, sabar Tunggu dulu. Nora. Dari hasil diskusi Kau ini, suruh dulu ini laki-laki ini diam dulu juga. ya udah diam dulu ya, bentar. Jadi dari hasil diskusi ini teman-teman dapat disimpulkan, dinilai Nora Aritonang ini imannya itu. Saya belum selesai. Oh ya udah tunjukkan di dalam Quranmu ada Tuhan Saya memerintahkan bertanya dulu, sunat. Saya kasih tahu. Milah Ibrahim itu salah satunya sunat. Lah, Ih, udah. Sekarang saya tanya. di situ nggak ada sunat. Izinkan saya bertanya Mikana. Izinkan saya bertanya. Ini rumah. Iya, Ya udah. iya sudah jelas Nora. Iman mereka tuh mengikuti perintah Kau jawab manusia. dulu, baru bertanya lagi. Kau mengakui saja. Kalau nggak ada, kau ngakui saja. Kau mengakui saja, nggak Nggak ada apa-apa. milah itu artinya sunat, Bapak Yoel. Nggak ada di situ sunat. Milah itu Kalau oke, kau milah. mengaku, Sekarang kau tunjukkan kalau sama kau saya mengaku, apa? kami izinkan kau bertanya. Oke, Kalau sekarang kau tunjukkan mengaku, sama kami saya. izinkan kau bertanya. Bapak Yoel, kau tunjukkan sama saya milah itu artinya apa? Silakan. Mila itu artinya mengikuti. Hah? Iya. Di mana tulisan mengikuti? Lah, Quran sendiri yang berkata kok. Di mana? Tunjukkan sama saya. An-Naml 123 itu Ah. ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Ya, Sekarang bahasa Milata bahasa- Ibrahim Hanifa artinya ikutilah agama Ibrahim yang lurus itu artinya. Gimana sih kamu? Di mana kata milah itu? Ya kan saya membaca terjemahan Quranmu Kau jangan cantik. terjemahan. Jadi kau lebih pintar dari penerjemah Quranmu ini. Oh, saya lebih pintar dari terjemahannya itu. Wow. Ah, iya. Ah, iya. Qurannya sendiri, isi Qurannya sendiri dia tambah-tambah guys. Makanya udah kedapatan. Kalau nggak si Nora lah, nggak si John, berani mereka tuh Saya tanya menambah-nambah dulu isi sama Qurannya kau. demi Oke, membenarkan imannya. Izinkan saya bertanya ya. Izinkan. Sunatnya ajaran mesianik apakah sama dengan sunat ajaran yang diajarkan kepada Abraham? Nah, tadi kan sudah dijawab. Mesianik tahun berapa ajarannya? Loh, mesianik itu sebutan pengikut Yahweh Yesus HaMasiah. Siapapun yang menyembah Yahweh Yesus HaMasiah itu disebut dia mesianik. Di mana tercatat? Oke. Oke. Kisah para 1 Petrus 4 ayat 16. Di situ bacakan. Terjemahannya dalam bahasa Indonesia seperti ini ya. Tetapi jika sebagai orang Kristen biarlah dia tidak merasa malu. Sebaliknya biarlah dia mempermuliakan Elohim dalam perkara itu. Nah, Elohim itu siapa? Yahweh Yesua.
Di mana kalau Kristen ini diterjemahkan dari bahasa Yunani Kristianos. Tapi kalau kita baca dalam bahasa Ibrani di situ Mesihim. Nah, Mesihim itu kalau kita orang Indonesia bilangnya mesianik. Oke, besarkan saya. Ya udah. Oke. Siapa pendirinya? Pendiri apa? Pendiri mesianik itu? Kita berdasarkan kitab suci aja. Para rasul itu disebut Kitab suci. Mesihim. Jangan begitu dong. Mesianik nih. Gerakan Yahudi mesianik modern. Itu kata siapa? Itu Diam, jangan dari Google. saya izinkan Ya, dulu. kita. Dari pengikut Yesus atau Yesua, Yahudi abad pertama, namun berkembang pesat sebagai gerakan terorganisir pada 1960-an dan 1970-an di Amerika Serikat. Nah, gerakan ini memadukan iman kepada Yesus sebagai Mesias dengan ketaatan pada budaya, hukum, Taurat, dan tradisi. Nah, sekarang saya tanya, diam dulu. Salah satunya oleh pendirinya siapa? Pendirinya siapa? Joseph Rabinowitz di Rusia. Sekarang kok bantah ini kalau bukan tahun 1960. Silakan. Oke ya, itu kan pandangan orang. Kalau kita berdasarkan kitab suci ini, sabar dulu. Jangan ini dulu, jangan panik. Inilah panikan. Tuhan. Oke, kita berdasarkan kitab suci aja ya, guys. Nah, di mental sini saya belakangkan dulu kamera saya ini. Baik. Nah, 1 Petrus 4 ayat 16. Kalau terjemahannya Indonesia, di sini disebut Kristen. Ya, ini Kristen ini diterjemahkan dari bahasa Yunani, yaitu Kristianos. Ini dia nih. Kristianos. Tapi kalau kita baca dalam bahasa Ibrani, itu disebut apa? Ha-Mesihim. Nah, Ha-Mesihim ini artinya apa? Mesianik, pengikut Yahweh Yesus Hamasiah. Jadi para rasul itu disebut Mesianik, Mesihim. Kalau orang Arab disebut Mesihun. Tahun Loh, berapa? ini kitab suci ini siapa Ya, yang tahun nulis ini? berapa Ini Rasul adanya? Kefa. Rasul berapa Kefa itu? yang nulis firman Tuhan ini. Dia Juga di tahun satu berapa? ya tahun 50 Masehi lah. Mana apanya? Datanya Lo kan tahun penulis kitab suci, kitab perjanjian baru itu Rasul Kefa ya 1 Petrus 4 itu kira-kira 50 Masehi. Terus juga di kisah para rasul ya, sorry. Kisah para rasul 11 ayat 26. Ah. Hal yang senada juga ya, kisah para rasul 11 ayat 26. Nah, di sini kan disebut nih Kristen, ya. Itu diterjemahkan dari bahasa Yunani Kristianos. Kalau diterjemahkan ke bahasa Yunani kan Kristianos, nih, Kristianos. Tapi kalau kita lihat di dalam kitab suci yang berbahasa Ibrani disebut di situ Mesihim. Nih. Jadi Mesihim itu Kristen. Hah? Mesihim itu Kristen. Mesihim itu mesianik, pengikut Yahweh Yesus Hamasiah. Kalau Kristen itu kan masih menyebut nama Helenisasi. Oke, pertama kali mesianik itu ada di mana ajarannya? Ya dari Israel lah, para rasul. Jadi orang, Rasul-rasul. jadi Markus, Matius, Lukas itu mesianik. Ya iyalah kan banyak kan menyembah Yahweh Yesus Hamasiah. Ya. Terus Lah, berdasarkan kitab suci loh. terus yang dikatakan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus itu bagaimana? Lah itu kan baptis. Kalau dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di mana para rasul membaptis dalam nama Yahweh Yesus Hamasiah karena Yahweh Yesus Hamasiah itu adalah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapa itu Yahweh. Bapa itu disebut Yahweh, namanya Yahweh. Nah, ketika dia berkenosis datang ke dunia namanya Yesua. Nah, Roh Jadi Kudusnya? Yahweh Yesua Hamasiah itu Nah, satu Roh Kudusnya? nama. Roh Kudus itu rohnya Bapa. Ya, namanya? Ya namanya Yahweh Yesus Hamasiah. Jadi Nora cantik, Mesihim, Mesianik, Mesihun itu sebutan kepada siapa? Kepada yang menyembah Yahweh Yesua Hamasiah. Nah, jadi Nah kalau Kristen juga Paulus sebutan. itu mesianik. Iyalah, Nah, karena tadi 1 Petrus 4 ayat 16 mereka disebut mesianik itu, Mesihim. ajaran mesianik itu ada Kisah para rasul 11 ayat 26 ajaran mereka mesianik. disebut Tambah Mesihim. dulu.
Ajaran mesianik itu adanya abad 19 loh, Mikana. Lah itu kan pandangan manusia. Aku membaca kitab suci loh. Berdasarkan dalil loh, Nora. Kalau kamu di mana nggak di situ? berdasarkan dalil, berdasarkan di mana di situ angan-anganmu, dikatakan hayalan mesianik? semua. Di mana di situ dikatakan mesianik? Yang ini saya tunjukkan tadi ya Tuhan, berulang-ulang lagi saya tunjukkan. Tuhan tolong kasihanilah Senora ini. Oh, kamu nah, perjanjian baru itu 1 menggunakan Petrus bahasa apa? 4 ayat 16, Kisah Para Rasul 11:26. Menggunakan bahasa apa? Tentu saja orang Yahudi berbahasa Ibrani dong. Loh, emang perjanjian baru? Orang Israel ya, penulis kitab suci itu kan semua orang Israel, orang Yahudi, pasti mereka berbahasa Ibrani. Walaupun Nah, mereka sekarang perjanjian baru, bisa tahu banyak bahasa. Iya, sebentar, perjanjian Nora, baru. saya sudah tunjukkan berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab suci. Perjanjian baru. Kalau kamu semua asumsi, nggak ada datanya dalam kitabmu. Perjanjian baru yang diterjemahkan, perjanjian baru yang diterjemahkan itu menggunakan bahasa apa? Kalau sampai sekarang memang masih dalam perdebatan itu bahasa Yunani atau bahasa Ibrani, ya kan? Tapi kami percaya itu bahasa Ibrani karena apa? Manuskripnya kan ada di bahasa Yunani nih. Karena Mana apa? Penulis kitab suci manuskripnya itu juga? semua orang Ibrani, orang Yahudi. Kan manuskripnya menggunakan bahasa Ibrani perjanjian baru. Oh, kalau begitu saya tunjukkan naskahnya ya, naskah Ibrani ya. Ya, Yang mana? bocor dari Vatikan. Baik. Oh, oke. Mana? Yang bocor di Vatikan, Injil Lukas, Injil Luka, dan Injil Yohanan. Enggak. Kisah para rasul tadi yang kau tunjukkan. Ya ampun, kan saya sudah tunjukkan tadi dalilnya dalam bahasa Ibrani, toh? Bukan, mana? Dia punya apanya? Manuskripnya itu Ya di menggunakan sana lah di bahasa Ibrani. perpustakaan Vatikan. Memangnya saya yang menyimpan. Coba nih ya kamu ini. Kamu Loh, bilang siapa? kisah para rasul Nora, tadi. Nora. Siapa bilang saya yang nyimpan manuskrip kitab suci? Kamu bilang Emangnya saya ini adalah yang punya kapasitas, yang bukan. punya legalitas Saya bertanya. untuk menyimpan manuskrip Tadi saya kitab suci bertanya. di rumah saya. Sementara kamu pun, Nora, kalau kamu bertanya begitu, emang kamu bisa tunjukkan juga manuskrip kitabmu? Kan nggak bisa Betul. juga. Kalau Jadi begitu gini, kita yang tanya tadi saya begitu, bertanya, dia tadi saya bertanya. bertakwa. Yang Saya bertanya, Ya Tuhan. kisah para rasul itu menggunakan bahasa Saya apa? tunjukkan, ya Menggunakan bahasa bahasa apa? Ibrani. Saya tunjukkan tadi berbahasa Ibrani, di situ namanya Mesihim, Mesianik. Emangnya sekarang Nah kalau kamu, kisah para rasul menggunakan bahasa Ibrani apa bahasa Yunani? iya, karena penulisnya orang Ibrani, orang Yahudi. Siapa penulisnya? Yang nulis kitab suci, Rasul Luka, Rasul Paulus, Rasul Kefa. Kan yang nulis kitab suci itu kan semua rasul-rasul dari Ada orang Yahudi. Ibrani namanya Us. Iya, makanya saya panggil namanya Rasul Saul, Rasul Kefa, Rasul Luka. Jadi Makanya kan saya di live-nya saya, dengar dulu Nora, makanya di live saya ini lebih sering menyebut nama mereka yang asli. jadi Rasul Luka, Rasul Mataya, Rasul Kefa, Rasul Oke. Saul. jadi saya Ah. tanya, jadi Mereka itu orang Yahudi, Nora. Mereka itu Jadi- berbahasa Ibrani, walaupun bisa berbahasa Yunani karena mereka itu cerdas, bukan Jadi- buta huruf. Jadi yang diterjemahkan oleh LAI Lembaga Alkitab Indonesia itu dari bahasa Ibrani ke bahasa Indonesia atau dari bahasa Yunani ke bahasa Indonesia? Ya kamu tanya sana sama LI, Tanya kami sana menggunakan lah, terjemahan LI-nya. ini. Oke, Ah. coba buka terjemahannya itu bahasa apa? Ibrani. Nora, kami sudah tunjukkan data. Sekarang ya, akuilah ke hadapan publik kalau kalian itu mengikuti perintah manusia, bukan mengikuti perintah Tuhanmu. Makanya kalian sunat, tapi nggak ada perintahnya dalam Quran. Sebentar. Sabar dulu, sabar. Oke, ini ya. Saya buka ya. Klarifikasi dulu, Nora. Kalian Sabar. mengikuti perintah manusia apa perintah Tuhanmu? Jawab dulu, Nora. Kenapa kamu nggak mau jawab, Nora? Sebentar. Malu dong Oh, menjawab. Nora cantik. Nora malu menjawabnya. Saudara-saudara, Nora malu menjawabnya. Bukan saya tanya. Kalau kita kan Nora- berdasarkan Nora dalil, malu Nora mengakui berdasarkan kesalahannya. asumsi semua. Tunggu, sabar. Nora malu mengakui Sekarang saya tanya, asumsinya. 1 Korintus 1 adalah, ini saya bacakan ya. Dari Paulus yang oleh kehendak Elohim dipanggil menjadi rasul,
Kristus Yesua dan dari Sostenes saudara kita kepada jemaat Elohim di Korintus. Pertanyaan saya, Korintus itu wilayah dari orang Yahudi? Bukan, tetapi para rasul itu diutus ke bangsa-bangsa. Ih, kau kenapa ketawa? Ih, lucu kali kau. Ya Tuhan, Kali. karena dengan dulu Penulisnya, kata kau penulisnya orang Yahudi, sementara dia mengirim surat ke Korintus. Apakah iya, karena banyak orang Yahudi di Korintus. Banyak orang Yahudi di Korintus. Makanya ketika para rasul pergi ke bangsa-bangsa lain, mereka masuk sinagog dulu. Mereka menjumpai orang Yahudi dulu. Saya tidak tahu sinagog. Iya, karena itu orang apa? Yahudi itu Bagian ada di dari- Korintus, ada di Filipi, Korintus ada di itu Galatia. bagian dari Yerusalem? Apakah Korintus bagian dari Yerusalem? Nora, kenapa kamu begitu inilah ya? Maksud saya, gini Nora, dengar dulu Nora ya, dengar. Karena rasul-rasul itu, kisah para rasul 9, sabar dulu, kamu itu, Tuhan udah, ampun Tuhan, kasihanilah si Nora ini Tuhan. Udah dia ngikuti perintah manusia, tapi dia nggak mau ngakui, malu dia Tuhan. Oh Tuhan tolong, ampunilah dia. Nora, para rasul itu diutus ke bangsa-bangsa lain, sehingga ada firman Tuhan menulis surat ke Korintus. Karena di Korintus banyak jemaat yang orang Yahudi juga. Ya, banyak orang Yahudi di berbagai bangsa saat itu. Makanya ketika rasul-rasul pergi ke bangsa lain, mereka itu pertama-tama jumpa sama orang Yahudi dulu, ke sinagog-sinagog, berkumpul bersama sebangsanya, lalu kemudian memberitakan kepada orang Yunani. Karena apa? Firman Tuhan itu, keselamatan itu bukan hanya kepada orang Yahudi saja, tapi ke seluruh dunia. Ya, paham Oke. kamu Nora? Oke, sudah. Bagaimana Ketawa, tapi nggak dulu. ngerti apa-apa. Kamu tuh sungguh lucu kamu nih. Mungkin Mikana. Makanya akui dulu Nora, Sabar karena dulu, kamu saya itu ngomong mengikuti dong. perintah manusia, makanya kamu nggak ngerti apa-apa Nora. Udah. Akui Benar. dulu, klarifikasi Benar. dulu. Kamu mengikuti Benar. perintah manusia atau perintah Tuhanmu? Sabar dulu. Bagaimana? Jawab dulu, sabar, Nora. Kamu Mikana, mengikuti Mikana, perintah kau manusia bisa atau perintah Tuhanmu? Kan kau mencocor aja terus dari tadi. Kau diam dulu. Aku sudah jawab. Nora, saya sudah jawab semua pertanyaanmu. Sekarang jawab dulu Nora. Jawab Nora, jawab Nora. Enggak, jawab. Aku nggak mau lagi. Jawab Nora. Kamu Sabar dulu, mengikuti perintah sabar, manusia atau sabar. perintah Tuhanmu? Sabar. Bagaimana mungkin saya orang Batak, saya menulis surat ke Jawa memakai bahasa Batak? Bagaimana mungkin menggunakan bahasa Ibrani, tapi dia mengirim suratnya ke Yunani? Logika. Karena banyak orang Yahudi di Korintus. Karena kau nipu. Kamu yang nipu, karena kamu dari tadi nggak mau menjawab siapa yang kamu ikuti, perintah manusia atau perintah Tuhanmu. Di situ ya banyak orang Yahudi di Korintus, banyak orang Yahudi di Galatia. Kamu jangan fitnah dong Nora. Jangan fitnah ketika kamu itu nggak mau mengakui. Sekarang jawab ya, jangan kamu nuduh saya penipu. Nora, kamu jawab. Kamu mengikuti perintah Tuhanmu atau perintah manusia? Allah. Di mana? Ya, di mana tertulis diperintahkan ada sunat? Di mana? Mila. Di mana? Mila itu mana? Di mana? Tunjukkan, Mila tunjukkan, itu tunjukkan, artinya tunjukkan. adalah- Jangan nipu kau Nora, jangan nipu, jangan bertakia kau Nora. Jangan bertakia kau Nora. Sabar. Ya, silakan tunjukkan. Iya, karena kamu menuduh saya nipu, sementara Udah, saya tidak nipu toh? Toh? Ya. Surat An-Nahl ayat 123. Udah Tunjukkan, ada selesai. nggak di situ sunat? Tunjukkan. Mila. Artinya Tunjukkan, sunat. tunjukkan. Sama Tunjukkan. seperti bahasa Ibrani, milad Ibrahim. Tunjukkan. Itu artinya Tunjukkan. Ada nggak di situ sunat? Kenapa kamu malu? Saya nggak malu. Kenapa kamu Cuma satu malu? ayat itu Nora, cuma satu ayat itu, nggak ada ayat Tidak. pendukung lainnya. Sekarang saya tanya, apakah ajaran Enggak, Mesianis? sabar. Jangan nipu kau Nora. Tunjukkan dalilnya di mana ada perintah sunat dari Tuhanmu sehingga kamu bilang kamu itu Ajaran ya. Mesianik sama Ya, dengan ajaran sekarang yang- tunjukkan. sama Oke. enggak. Ya, diam dulu ya. Ini ya, saya itu tidak berdusta atau menipu karena apa? Di Kisah Para Rasul 17 ayat 1, dan setelah berjalan melalui Amfipolis dan Apolonia, mereka tiba di Tesalonika, tempat yang ada sinagog orang-orang Yahudi. Begitu pula di ayat yang lain. Jadi mereka itu juga ketika pergi ke Korintus, ke Pamfilia, mereka tuh pertama-tama menjumpai orang Yahudi dulu.
Karena apa? Perintah Tuhan Yesus Mesias beritakan Injil kepada orang Yerusalem, dari Yerusalem sampai ke seluruh bangsa, artinya ke orang Yahudi dulu baru ke orang-orang lain. Jadi Rasul Paulus itu dia menulis surat kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus, yang ada di Tesalonika dan sebagainya, dan mereka itu sering bersama orang-orang Yahudi di sinagog. Ya, jadi kamu itu nggak berdasar, kamu itu hanya fitnah. Justru kamu yang penipu, Nora. Di mana dalilnya dalam kitabmu, di dalam Quranmu, Tuhanmu memerintahkan sunat secara eksplisit. Kalau kamu tidak bertakia, tunjukkan dalilnya. Jangan kamu bertakia, tunjukkan. Ayat 1, 2, 3. Ya, silakan spill dalilnya tunjukkan. spill. Kenapa kamu malu? Kenapa kamu malu menunjukkan dalilnya? Dari tadi yang kamu tunjukkan justru dalil dalam kitab kami. Kamu lebih bangga ya nunjukin kitab kami dibanding kitabmu sendiri. Silakan tunjukkan. Jangan bertakia kau, Nora. Tunjukkan. Tinjakkan lagi. Tunjukkan. Udah aku tunjukkan. Udah, bentar dulu ya, diam dulu ya. Si Nora ini dari tadi dia dengan bangga menunjukkan dalil-dalil dalam kitab suci kami loh. Tapi ketika kita minta dalil dalam kitabnya, nggak ada dia tunjukkan Qurannya sama sekali dari tadi. Ada nggak dari tadi si Nora nunjukin Qurannya? Nggak ada. Dia dengan bangga menunjukkan isi kitab suci kami. Oh, haleluya, selamat datang dalam kebenaran. Si Nora nggak berani nunjukin Qurannya. Yang dia tunjukin adalah dalil-dalil dalam kitab suci kami. Ketika kami bertanya tentang kitabnya, dia malah copot kitab suci kami lalu ditunjukkan dengan bangganya di layar. Tapi ketika saya minta tunjukkan dalil dalam kitabmu, tak ada ditunjukkan si Nora. Sekarang saya Udah, silakan tunjukkan di mana ada dalilnya dalam Quranmu secara eksplisit diperintahkan sunat. Ya, silakan tunjukkan. Boleh ngomong ya? Apa Ya, silakan tunjukkan. ajaran Mesianik bersunat sama dengan ajaran Yahudi? Silakan. Silakan tunjukkan dalilnya, Nora cantik di layar, di mana perintah Tuhanmu secara eksplisit untuk sunat, sehingga kalian Islam laki-laki sunat secara lahiriah di kerat kulit khatannya. Oke, di mana diperintahkan sunat kulit khatan? Sebentar sih. Tunjukkan dalilnya kalau kamu tidak berdosa dan bertakiyah. Ya, Sebentar. Ini kan tadi Nora kan bawa cuma satu ayat nih. Emang adakah lagi ayat pendukung-pendukung yang lain tentang sunatmu itu? Kau Bapak Yoel, Abraham aja lahir di mana kok nggak tahu? Banyak kali cerita kau. Kau bilang Abraham orang Ibrani. Jangan sambar kayak petir gitu. Alah. Udah. Bentar, saya udah tunjukkan. Nora, apakah memang kau diam dulu, Nora? Apakah ada ayat pendukung lain yang bisa menguatkan jawabanmu itu? Udah. Intinya apakah cuma satu ayat itu doang, tetapi ayatnya abu-abu? Boleh apakah saya ayatnya itu juga abu-abu tidak kami temukan secara selesai. Tunggu dulu, kau jangan potong-potong dulu. Mikana, saya close ya. Nanti terserah kau mau close juga, ya. Saya selesai. Kau belum jawab kenapa close? Ngapain? Jawab dulu, tunjukkan dalilnya, Nora. Di mana dalilnya secara eksplisit Tuhan memerintahkan sunat kulit khatan? Saya mau turun. Ya. Kenapa? Ya. Turun. Karena Malu, apa? Udah tidak malu dia, Yoel. Tidak bisa menjawab. Nggak bisa jawab. Close dulu ya, saya close boleh ya. Tunggu dulu. Ada ayat pendukung yang lain. Kau paham nggak saya mau Ada turun? ayat pendukung yang lain supaya kau tidak malu. 15.000 orang menonton dan di kau 4.000 orang menonton. Orang itu menonton, mereka tahu mana yang. Apakah kau tidak malu? Saya tanya satu ayat lagi mendukung. Saya mau close. tadi. Bisa nggak saya nih? Bisa nggak saya close? Kau jawab. Makanya Nora, jangan kamu memfitnah saya, Mendingan menipu. kalian. Saya mau close. Justru dirimu yang menipu, Nora. Udah. Bisa nggak saya mau close? Enggak. Kalau Anda ada, kau bilang enggak ada. Kau mengaku supaya orang semua orang tahu. Ini mulai jangan nafsu kali sama aku. Bukan lah. Kalian kalau nggak ada, Nora, jangan Nggak ada, kan? bertakia Ngaku kamu, saja, Nora. Nora. Diam aja dulu. Saya mau close. Jangan bertakia Jangan kamu, Nora. closing statementmu bahwa kamu itu benar. Cuma kau ngomonglah sama penonton-penonton ini. Pengikut-pengikutmu. Oh, saya tidak dapatkan ayat lagi pendukung. Mikana, jawaban kita kau sportif lah. Kau di room saya juga saya buat sportif. Tolonglah dia. Iya, kamu jujur lah, Nora. Jangan kalian saya menipu. Terserah kamu
mau terima atau tidak, saya mau close. Iya, Satu di ayat lagi situ. kau dukung karena Enggak, banyak bukan sekali. jangan satu ayat. Enggak ada, Bang Yoel. Udah, dia Nggak mana ada di situ. Ya dia mengaku Iya. aja supaya semua orang tahu. Iya, Mengaku. kita Mengaku. minta Mengaku. tunjukkan Mengaku. dalilnya. Mengaku. Dia aja nggak berani nunjukin Mengaku di aja. layar. Dia aja nggak berani nunjukin di layar dalilnya. Kopung burung Udah, Mengaku aduh. dulu, mengaku dulu. Udah gini aja Bang Yoel, bentar dulu Bang Yoel. Udah gini aja Nora, dia aja teman-teman ini dengar ya. Si Nora aja malu, nggak ada tunjukin dari tadi dalilnya dalam Qurannya. Itu terserah kamu. Saya Ya, mau ngomong. tapi tadi dia dengan bangga menunjukkan dalil-dalil dalam kitab suci kami, ayat-ayat firman Yahweh yang sudah. ditunjukin. Sudah. Ya, firman Tuhannya, perkataan Tuhannya malu dia nunjukin. Kamu bisa close nanti, saya yang close dulu. Yang namanya diskusi. Ngapain begitu. kamu close? Apa yang kamu close? Sedangkan kamu nggak bisa Saya jawab. mau close. Berarti kamu Close nggak izinkan apa saya close. kamu Nora? Ya, close apa kamu? Kamu nggak bisa jawab pertanyaan kita. Kamu nggak mau nunjukin dalil. Di mana dalilnya? Diperintahkan Ya kalian udah. sunat sehingga Oke, laki-laki terima kasih, Islam Asikana. disunat kulit kehatan. Terima Ya kasih, udah nggak Asikana. apa-apa. Makasih Begini. sama-sama. 15 ribu mata orang memandang, yang menilai kita tuh bukan kau ataupun juga bukan. Nora, silakan Bisa saya tunjukkan ngomong? dalilnya Nora. Jangan kamu framing. Iya, saya tahu. Izinkan saya ngomong. bisa Iya. nggak? Ya udah saya Iya, ngomong saya dulu. izinkan ngomong dulu tunjukkan loh. dalil. Mikana kalau kau Gini memang aja, kalau benar, kamu nggak tunjukkan Mikana, dalil, kalau lebih kau- bagus turun aja. Mikana Kalau kalau kau nggak memang nggak benar. usah closing statement. Tidak, kalau kau memang benar, izinkan juga lawan diskusi kau ngomong. Ini tempat kau, room kau, saya hargai kau. Iya, saya minta kamu tunjukkan dalil karena kamu tadi nuduh saya penipu. Saya sudah tunjukkan dalil, kau tidak terima. Itu urusan kau. Ya, silakan tunjukkan di mana, nggak ada Tidak, dalilnya, kau tidak terima kan? tunjukkan. Kau tidak terima kan? Iya, coba spill di layar biar lihat sama teman-teman Saya semua. udah Ada nggak di spill situ tadi. perintah Kau secara sudah eksplisit spill. sunat Cuma kau nggak kulit terima. kehatan? Ya udah, sekarang begini, saya mau turun. Intinya 15 mata memandang. Mana yang benar dengan mana yang tidak. Ya, Pak Yoel, sekali lagi kau belajar baik-baik dari guru kamu si Mikana. Udah bang, Terima udah bang. kasih. Nora, kamu nggak usah ceramah. Nah, sahabat berkah lunyuk, bagaimana tanggapan Anda semua? Don't forget to leave your comment below. So, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.